April, selamat datang di session April. Seperti bulan kemarin kita udah tahu ya tentang semesta mendukung, ya kan? Energinya emang semesta mendukung di bulan Maret. Bulan Aprilnya kita pingin lihat nih gitu kan. Dukungan atau kolaborasi kita dengan semesta itu mewujud seperti apa sih? Ya. Setiap zodiaknya kita akan dalamin lagi ya dengan energi Jupiter konjang Neptun di bulan April ini. Kita lihat berkahnya akan terwujud seperti apa per zodiaknya. Oke, cek it out. Hai Pisces, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan April. Kita lihat berkah apa untuk Pisces di bulan April. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai. Cross watcher siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Pisces, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar. Jadi message-nya bisa banget untuk kalian. Kalau nggak sesuai, gue saranin untuk nonton ketiganya ya, rising sign, sun sign, dan moon sign. Ini general reading, jadi dengan nonton ketiganya kalian bisa melihat secara general situasi kalian sendiri. Oke. Untuk yang belum terbiasa nonton channel gue saranin untuk nonton 12 video dalam playlist 12 rumah astrologi ya. Itu isinya 12 video singkat-singkat banget yang menjelaskan setiap rumah astrologinya. Karena nanti gue akan buka 12 kartu yang mewakili 12 rumah astrologi itu sendiri. Oke. Langsung aja ke Mystical Shaman, kita lihat main theme atau main fokus dan energi Pisces di bulan April. Main fokus dan energi Pisces di bulan April. Completion kebalik, the rattle kebalik, under the deck, the heart of sky. Itu emang dasar Pisces ya. Completion kebalik artinya kalian masih dalam proses healing, belum komplit. Karena kalau udah komplit kalian sudah beranjak keluar dari proses itu sendiri. Kalian masih di situ-situ aja. Masih muter-muter di situ aja. The rattle, ya, the rattle itu kalau tegak ya artinya kalian sebenarnya punya ya alat yang diberikan oleh semesta untuk kalian bisa gunakan ya di saat-saat yang tepat. Karena memang ini bisa menyakiti ya, ini bisa menyakiti. Jangan takut kalau memang itu yang terbaik untuk dilakukan. Tapi tampaknya kalian belum mau melakukannya. Belum siap menyakiti alam bawah sadar kalian, the heart of sky. Your weakness, kelemahan kalian sendiri. Kalian punya hati seluas semesta itu sendiri. Gue langsung ke Lenormand. 3 kartu aja ya. Berkah apa yang menanti Pisces di bulan April? Tiga kartu aja untuk Pisces. Berkah apa yang menanti di April ini? Wow. The bird. Balik. Ya, the bird. Hearts. Tree.
Uh, Under the deck, letters. Jantung bacaan kalian, hearts. Dua hati yang menyatu. Entah itu secara spiritual, ya. The Birds ini membawa pesan spiritual, karena ini burung hantu. Dia hidupnya di malam. Nah, dia pembawa pesan dari alam sana, alam spiritual, tentang karma, histori, kenangan, memori, ya. Yang mengikat kita. Dan alam bawah sadar kalian adalah letters. Letters itu dokumen, ya. Pesan itu sendiri, notifikasi, kontrak. Ini kayaknya secara intuitif gue ngomongnya, bukan rasional. Mungkin juga spesifik, terlalu spesifik. Untuk beberapa dari kalian ini tentang relasi di masa lalu, di kehidupan past life, ya. Tentang ya relationship di masa lalu, di hidup yang sebelum ini, yang mengikat. Ya, berkahnya mungkin kalian akan mengetahui itu ya, tentang itu dan bagaimana solusinya. Karena perih itu histori-histori yang mengikat tanpa kita sadari gitu loh. Jadi secara alam bawah sadar dia mengikat. Oke, gue langsung ke Lucky Tarot ya, 12 kartu. Apa pengaruh segala pergerakan planet di bulan April untuk Pisces dalam segala aspek kehidupannya? Apa yang Pisces perlu ketahui? Untuk segala pengaruh yang terjadi dari pergerakan planet yang ada di bulan April. Rumah pertama, Death. Rumah kedua, The Hermit. Rumah ketiga, Chariot. Rumah keempat, The Devil. Rumah kelima, The Fool. Rumah keenam, The Hangman. Rumah ketujuh, Temperance. Rumah kedelapan, Judgment. Rumah kesembilan, The Tower. Rumah ke-10, The Magician. Rumah ke-11, The Hierophant. Rumah ke-12, The Empress. Under the deck, The Moon. Oke. Anyway, gue kali ini akan baca berbeda dari biasanya. Biasanya gue baca rumah 1, rumah 2, rumah ketiga, rumah 4, dan seterusnya. Kali ini gue baca berdasarkan energi planet yang ada di bulan April. Ya, gitu aja, contekan. Tanggal 1, ya, New Moon di Aries, bulan baru di Aries. Artinya ada beginning ya, awal. Dan tiada awal tanpa akhir di Aries.
Karena gue lagi bacain Pisces, jadi Pisces ada di rumah pertama. Rumah keduanya ya Aries. Rumah Aries itu tentang materi, segala hal yang sifatnya materi, segala hal bagaimana kalian menilai, apa yang bernilai atau berharga buat kalian, ya entah itu anak, rumah, properti, rumah tangga, keluarga, pekerjaan, penghasilan, ya harta benda, whatever, ya bagaimana kalian menilai dan menghargai diri kalian sendiri, ya. Kalian dapat The Hermit. Kalian lagi mendem. Untuk masalah materi kalian mendem. Kalian meditasi. Kalian bertanya, menganalisanya pada diri kalian sendiri. Mencari jawaban-jawaban dari dalam diri kalian sendiri. Tentang apapun itu yang bernilai, yang punya nilai. Tentang nilai-nilai itu sendiri. Sesuai nggak sama kalian? Dan ini energi Virgo. Dan Virgo itu ada di rumah ketujuh. Rumah ketujuh tentang relationship, partnership, interpersonal, profesional, dan juga dengan diri kalian sendiri. Yang mana di rumah yang Virgo kalian dapat Temperance. Kalian diminta untuk bersabar dengan proses pemulihan kalian sendiri, mencoba menanggalkan kebiasaan-kebiasaan, ya, budaya-budaya, kostum-kostum, ya, bahkan persepsi, keyakinan, ya, yang biasanya kalian coba untuk tanggalkan, ya, untuk mencapai yang namanya kebebasan itu sendiri. Kalian minta untuk bersabar dalam prosesnya. Temperance itu energinya Sagittarius. Sagittarius itu di Sagittarius itu ada di rumah ke-8 buat Pisces. Rumah ke-8, rumah ke-10, maaf, rumah ke-10. Ya. Rumah ke-10 itu tentang karir, reputasi, long term goal dan status sosial. Kalian dapat The Magician. Kalian sanggup. Kalian cukup percaya diri, ya. Kalau kalian itu pesulap, ya. Kalian mampu merealisasikan apapun yang kalian impikan untuk menjadi nyata. The Magician itu energi Merkuri. Merkuri lagi di mana sekarang? Sekarang saat gue baca ini, Merkuri lagi di Pisces. Ouch. Merkuri di Pisces. Artinya Pisces kan rumah pertama ya. Tentang bagaimana kesan orang terhadap kalian. Tentang bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian sendiri. Kalian udah mati. The death. Kalian dapat death. Kalian udah cukup mati buat orang lain. Kalian udah mati. Kalian udah hilang. Kalian lagi ya kalian menghilang. Kalian mencoba meninggalkan citra diri kalian sendiri. Kalian lagi masa transformasi. Death itu transformasi ya. Kalian mencoba untuk bangkit kembali ya. Resurrection. Ini energinya Scorpio. Energi Scorpio. Scorpio itu ada di buat Pisces, 7 itu Virgo, 8 itu Libra, 9 itu The Tower. Jadi 9 itu rumah 9 itu rumahnya Scorpio buat Pisces. Rumah 9 itu tentang bagaimana kalian melampaui batas-batas kalian sendiri. Ya, go beyond. Tentang travel. Tentang travel itu segala sesuatu yang sifatnya berjarak, ya. Entah itu relokasi, entah itu geografi, entah itu emosional, ya. Tentang foreign itu tentang segala sesuatu yang asing, yang baru, yang tidak biasanya, ya. Tentang perbedaan, segala sesuatu yang perbedaan agama, perbedaan budaya, latar belakang, filosofi, apalagi ya, hukum, ya, dan juga higher learning.
itu rumah Scorpio. Kalian dapat The Tower. The Tower itu sesuatu yang mengejutkan, nge-shocking. Nah, kalian tidak, mungkin kalian akan melakukan, ambil sikap yang tidak biasanya. Ya. Akan terjadi sesuatu yang shocking gitulah ya. Untuk melampaui batas-batas diri kalian sendiri. Mars itu energinya Mars. Mars ada di Mars ada di, saat ini gue lagi baca, Mars masih ada di Aquarius ya. Tapi bulan April ini dia masuk ke Aries ya. Pisces ya, masuk ke Pisces, martir. Nah, got it. Di situ kalian akan melebur. Oke. Di situ kalian akan melebur. Sesuatu yang nge-shocking itu adalah transformasi itu sendiri. Ya. Di bulan April ini akan ada transformasi buat Pisces. Ini masih fokus pada bagaimana kalian mewujud ya. Karena gue masih ngebahas tanggal 1 new moon di Aries. Ya, new beginning ya. Apa sih yang ingin kalian lakukan gitu? Ternyata transformasi itu sendiri. Bagaimana kalian akan merepresentasikan diri kalian sendiri. Setelah sekian lama kalian menghilang mungkin. Tanggal 5 ya, Venus masuk ke Pisces, meninggalkan Aquarius. Aquarius itu kan buat Pisces ada di rumah ke-12 ya. Rumah ke-12 itu rumahnya Pisces itu sendiri. Ya. Rumah ke-12 itu tentang karma, ending, closure, ya. Tentang alam bawah sadar, tentang spiritual, tentang keyakinan-keyakinan membatasi diri kalian. Ya. Di rumahnya Aquarius itu kalian dapat di Empress. Kalian siap melahirkan segala sesuatu atau situasi, kondisi, suasana yang baru. Ini energi Venus itu sendiri. Dan Venus masuk ke Pisces. Kalian diminta untuk melebur selebur-leburnya. Karena di rumah Pisces ada death. Artinya sih udah bukan kuasa kalian lagi. Kalian dipaksa untuk melebur. Dipaksa untuk mati. Baiklah. Ya sudahlah ya kan. Kalau emang udah harus mati, mati aja lo takut. Hidup lo lebih nakutin. Karena Venus itu kalau lagi di rumahnya Aries, di rumahnya Pisces, dia tuh most elevated gitu, maksudnya dia ditinggikan. Karena Venus itu karena di Pisces itu tentang segala hal yang sifatnya unkondisional, tanpa batas, tanpa kondisi. Go with the flow, kan Pisces gitu ya, ikutin aja. Faith-nya dia, imannya dia, itu dengan apapun. Pisces itu tentang lebur itu sendiri. Pisces itu adalah gue juga kalian. Gue itu lo tuh gue itu dia, gue itu semua. Semua itu adalah gue. Gue ada, makanya kalian semua ada. Kalau kalian nggak, kalau gue nggak ada, kalian semua juga nggak ada. Kan gitu. Jadi Venus di sini adalah ya spiritual itu sendiri. Dan Jupiter konjung Neptune di Pisces. Kesadaran spiritual. Anyway, tanggal 10 Merkuri masuk ke Taurus meninggalkan Aries. Di rumahnya Aries tadi ada The Hermit ya kan. Tentang materi ya. Nah, di rumahnya Taurus, rumah ketiga itu originalnya rumahnya Merkuri. Rumah ketiga itu tentang persepsi, mindset, aktivitas sosial, ya, tentang segala pengetahuan, edukasi, pengalaman, wawasan yang kita dapatkan dari kita kecil hingga saat ini. Ya. Juga bagaimana kita berkomunikasi dengan orang-orang terdekat kita dapat The Chariot. Kita mampu mengendalikan diri kita sendiri kita mampu mengakui, menerima, menguasai, mengendalikan
sisi baik dan buruknya kita sendiri sehingga kita bisa mendapatkan kemenangan untuk moving forward. Energinya Cancer. Di rumahnya Cancer. Leo, di rumahnya Cancer itu buat Pisces ada di rumah kelima. Rumah kelima itu tentang apa? Tentang how you have fun, bagaimana kalian bersenang-senang. Entah itu romance, love affairs, anak, ya, bikin anak, ya. Tentang jiwa kekanak-kanakan kalian, tentang bagaimana kalian mengekspresikan diri, tentang project, ya, tentang kreativitas. Kalian dapat the full. Energi Aries. Balik lagi, kalian lagi mengisolasi diri. Di rumahnya Aries kan ada Hermit ya. Kalian lagi menganalisa semuanya dari dalam diri kalian sendiri. Kalian siap memulai sesuatu yang baru, entah itu project baru, entah itu anak baru, entah itu cerita cinta baru ya. Kalian siap menempuh apapun itu resikonya ya, dengan energi itu full. Kalian siap menempuh apapun itu resikonya untuk mewujud yang lebih pastinya, mewujudkan menjadi segala hal yang sifatnya buat kalian senang itu ya, yang kalian cintai gitu, itu mewujud menjadi sesuatu gitu, bisa jadi gitu ya, bahasanya tuh. Karena gue ngelihatnya nilai itu yang tidak ada yang lebih besar daripada cinta itu sendiri sih. Jadi apapun yang kita nikmati untuk kita lakukan itu adalah cinta itu sendiri. Dan kalau mau wujud, itu yang benar-benar bernilai kan. Ini hanya opini personal ya Jo. Setuju nggak setuju terserah. Tanggal 12 Jupiter konjang Neptune di Pisces. Lagi-lagi the death ya. Di luar kuasa kita sendiri. Kita diminta dipaksa ya, bahasa ininya. Kita diminta untuk lebur. Itu berkahnya gitu tuh. Tanggal 14 Mars masuk ke Pisces. Meninggalkan Aqua. Meninggalkan Aquarius, masuk ke Pisces. Meninggalkan rumah ke-12 karma. Alam bawah sadar kalian yang mungkin kalian ingin mewujudkan menciptakan kondisi atau situasi yang baru itu pun mungkin akan hancur. Karena dipaksa untuk lebur. Secara intuitif aja gue ngomong ya. Karena Mars di Pisces itu adalah energi itu, Mars itu tindakan ya. Pisces itu pengorbanan, siap berjuang ya. Berjuang itu bentuknya macam-macam. Dan Mars di Pisces itu konotasinya lebih kayak martir. Pengorbanan seperti apa? Pengorbanan berdasarkan apa? Apa yang dikorbankan? Pengorbanan berdasarkan takut atau cinta? Yang dikorbanin apa? Materi, status, reputasi, atau ego?
apapun itu ya, setiap orang berbeda. Atau bagaimana kita ingin terlihat, itu akan hancur lebur. Anyway, tanggal 16 full moon di Libra ya, purnama di Libra. Libra, rumahnya Libra buat Pisces itu ada di rumah ke-8. Purnama di Libra. Purnama itu konotasinya adalah ending. Nah. Dan biasanya setelah ending ada new beginning ya. Di rumahnya Libra ada judgment. Di rumahnya Libra, Libra itu ada di rumah ke-8. Rumah ke-8 itu tentang apa? Bagaimana kita berbagi. Bagaimana kita berbagi dalam kebersamaan. Bagaimana kita berbagi akan hal-hal yang sifatnya milik bersama. Ya. Ada kontrol dan juga ada power di situ. Ya. Milik bersama itu bisa warisan, properti, bisa intelektual, ideologi, ya, finansial, teks, seks, intimacy, ya, judgment. Kalian dapat kesempatan kedua untuk memperbaiki atau mengakhiri apapun yang penilaian kalian di masa lalu tentang apapun itu ya, karena gue ngomong secara general. Jadi kalau kalian mikir mungkin di masa lalu kalian mikir segala sesuatu itu positif atau nggak negatif ya, ternyata kebalikannya gitu kan. Jadi entah kalian ingin memperbaiki atau mengakhiri ya, di situ kalian punya kesempatan. Di saat purnama di Libra, karena purnama di Libra demi yang namanya balance, keseimbangan gitu, kalian minta untuk memperbaiki atau mengakhiri. Tanggal 29 Pluto retrograde di Capricorn. Pluto, planet Pluto itu tentang transformasi itu sendiri, tentang Pluto itu penjaga kegelapan, penjaga neraka, pintu neraka ya, the god of hell, transformasi. Nah, dia retrograde itu artinya energinya adalah saat yang tepat untuk kita merevisi semua masa lalu kita ya, mungkin yang ingin kita kubur, ingin kita lepaskan, ingin kita itu diangkat kembali sama Pluto gitu, untuk perubahan itu sendiri ya, supaya adanya perubahan itu sendiri di saat kita sudah mengakui, menerima apapun yang kita coba ingin lepas gitu. Karena Pisces itu kadang sukanya lari dari kenyataan. Larinya kemana? Ke mimpinya, ke visinya, ke imajinasinya. Gitu. Jadi Pluto retrograde di Capricorn ya. Capricorn itu buat Pisces ada di rumah ke-11. Rumah ke-11 itu tentang bagaimana kalian bersosialisasi, tentang pertemanan, tentang network, tentang bagaimana kalian mengaspirasi lingkungan sekitar kalian, tentang sosmed, tentang rasa kemanusiaan, keadilan sosial, harapan-harapan kalian dari komunitas-komunitas kalian. Pluto retrograde di Capricorn ya. Transformasi yang seperti apa? Kalian dapat the Hierophant. Hierophant itu energi Taurus ya. Energinya Taurus. Taurus buat Pisces itu di rumah ketiga, persepsi, mindset ya. Kalian dapat the Chariot. Kalian akan mampu mengendalikan diri kalian sendiri untuk mencapai kemenangan, untuk moving forward dari apapun itu yang tidak bernilai, yang tidak punya nilai. Karena dengan the Hierophant di situ, ya, artinya kalian membangun nilai. Kalian punya komitmen terhadap apapun yang kalian ingin kembangkan.
Transformasi seperti apa yang kalian ingin kembangkan? Hal-hal yang sifatnya sosial mungkin. Nah, masih tanggal 29, Merkuri meninggalkan Taurus masuk ke Gemini. Ouch. Kalau Taurus tadi di rumah ketiga, Gemini di rumah keempat. Rumah keempat itu apa? Home, family, foundation, ya, fondasi, tradisi, dan stabilitas emosional. Ya, kalian dapat the devil. The devil. Energi Capricorn itu sendiri. Dimana di Capricorn ada Pluto, ya kan? Cakep. The devil itu sifatnya mengikat. Di saat kita mau berubah, mau transformasi, ya, setan tuh sukanya menarik balik lagi kita untuk stay di zona nyaman gitu, untuk tidak menantang atau menghadapi challenge-challenge yang ditawarkan, karena malas beresiko, ya kan? Setannya kenceng. Ngapain sih? Ntar gini, ntar gitu, ntar gini, ntar gitu. Kalau ini gimana? Kalau ini gimana? Kalau itu gimana? Banyak narasinya, ya kan? Keluar semua tuh yang bikin kita ragu. Ya, the devil. Ya, karena the devil itu energi Capricorn, dan Capricorn itu ada di rumah ke-11 tentang bagaimana kalian bersosial, tentang lingkungan sekitar kalian sendiri, ya, yang mengikat kalian. Oke. Paham? Dan Merkuri masuk ke Gemini ini, Merkuri itu masuk ke rumahnya. Gemini di rumah keempat. Double energinya. Jadi siap-siap, ya. Siap-siap Pisces, ya. Itu monkey chatternya kenceng di bulan April, ya. Apalagi akhir bulan April, ya. Monkey chatternya kenceng. Untuk tidak menghadapi resiko. Untuk tidak me-challenge dirinya sendiri. Oke. Tanggal 30 itu ada new moon, bulan baru lagi, udah siklus lagi. Kali ini di Taurus dan ada gerhana matahari di Taurus, ya. Lagi-lagi tentang persepsi mindset kita sendiri, ya. Tentang edukasi, pengalaman, pengetahuan dan wawasan yang kita dapatkan dari kita kecil hingga saat ini, ya. Ada giant forces gitu, ada kekuatan yang tak terbendung di situ untuk kalian moving forward. Keren. Karena kalian cukup kuat untuk menghandle apapun itu. Ada kemenangan. Dan alam bawah sadar kalian the moon. The moon itu energi kalian sendiri dan juga Cancer atau Cancer, ya. Kalau secara astrologi the moon itu adalah Cancer. Kalau di tarot itu Pisces, ya. Artinya alam bawah sadar kalian, kalau memang ini energi Pisces, yaitu the death itu sendiri, ya. Kalian lebur dengan citra diri kalian sendiri, ya. Dan kalau energi Cancer, ya kalian siap memulai sesuatu yang baru. Kalian siap memulai sesuatu yang baru yang kalian cintai untuk kalian lakukan. Kalian senang melakukannya, ya, the full. Karena Cancer di rumah kelima, ya. Ada rumah yang belum gue baca, ada, yaitu rumah ke-6, ya, rumah ke-6. Rumah ke-6 itu tentang rutinitas kita, kebiasaan-kebiasaan kita dalam keseharian, tentang kesehatan, juga tentang bagaimana kita melayani orang lain. Kalian dapat the hangman, ya kan? Artinya kalian mengorbankan diri kalian sendiri dengan melanjutkan, ya, dengan terus menjalankan hal-hal keep doing, ya, keep doing the same fucking things, dengan melakukan hal-hal yang memang sudah saatnya kalian akhiri, tapi kalian masih lakukan juga, entah itu dalam melayani orang lain, ya, entah itu untuk kesehatan, entah itu
ya sangkut pautnya kesehatan juga, karena ini energi Pisces sendiri ya, yang mana di rumah Pisces adalah death. Jadi kalian memang sudah cukup, kalian harus akhiri ketergantungan itu. Jadi di saat kita tidak mengakhiri sesuatu yang sudah saatnya kita akhiri, ada pengorbanan ya, pengorbanan itu adalah ketergantungan yang kita ciptakan, kita sendiri yang menciptakan, karena kita mengkhianati diri kita sendiri. Ketergantungan atau karena kita bergantung ya, pada apapun itu, sehingga orang lain pun juga menjadi bergantung pada kita, karena kita meng-create ketergantungan itu. Pelayanan yang seperti apa yang kita harus berikan? Ketergantungan? Enggak kan? Oke, udah segitu aja. Semoga resonance dan berguna. Dan kalau iya, jangan lupa untuk like, comment, dan share.